Oke, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya siang. Kali ini secara live saya akan berbagi video mengenai bagaimana analisa teknikal euro dalam kaitannya dengan pengumuman suku bunga nanti malam jam 7.15 WIB. Saya berbagi video ini di sela-sela aktivitas menyelesaikan modul untuk Zumpa Edukasi FBS nanti malam. Kalau Anda misalkan mau join, silahkan. Ini gratis, rutin setiap Kamis genap, dan materinya adalah mengenai price action sesi ketujuh dengan submateri pola candle reversal sebagai konfirmasi entry pada support dan resisten area base. Sekali lagi hari ini 8 September jam 7 malam, Anda bisa registrasi di www.bit.ly/zoom-sep22. Zoom SEP22. Ini gratis, Anda isi formulir registrasinya dan silahkan nanti cek email. Untuk joinnya Anda tinggal klik pada email tersebut. Sebagai tambahan informasi, kita sudah tahu sama tahu bahwa saat ini problem-problem ekonomi yang hadapi dunia itu adalah inflasi. Dalam kaitan itu, para bank sentral menahan inflasi itu dengan melakukan kenaikan-kenaikan suku bunga. Pada Euro USD ini, sebelumnya kenaikan suku bunga menjadi nol dari minus direncanakan tahun depan. Ternyata malah lebih agresif, kalau tidak salah di periode lalu, September atau Agustus, saya agak lupa. Dan ternyata di September kali ini juga akan diprediksi naik. Kita langsung saja ke layar monitor. Di sebelumnya saya sudah berbagi video mengenai trading out USD jelang pengumuman suku bunga. Anda bisa lihat di sini di sebelumnya. Sekarang trennya, jika bank sentral mengumumkan suku bunga naik, itu biasanya ditanggapi market justru mata uangnya melemah. Dan ini terbukti ya, kemarin Australian dollar itu ternyata melemah terhadap khususnya dolar indeks setelah RBA mengumumkan untuk keempat kalinya mengalami kenaikan suku bunga sebesar 0,5 basis poin. Pertanyaannya adalah apakah hal ini akan terulang pada Euro USD, di mana pada Euro USD kita lihat misalkan di Trading Economics, nanti jam 7 malam, 7:15 tepatnya, diperkirakan terjadi kenaikan 0,75. Ini cukup dahsyat ya 0,75 ini, mengingat sebelumnya naiknya hanya 0,25 atau 0,5% saja. Apakah ini akan terulang? Ini perlu kita analisa, karena di samping soal suku bunga ini, market juga menunggu ECB Press Conference di 7.45. Kemudian juga Powell akan bicara di jam 8:10, tentunya ini ada hubungannya dengan Euro USD. Walaupun menurut saya ini tidak terlalu penting ya, karena eventnya bukan resmi. Dan ini juga penting, jam 8.45-nya akan ada economic projection dan Lagarde 9.15 sebagai gubernur Bank Sentral Eropa juga akan berbicara. Sekarang kita lanjut saja ke trading view untuk melihat analisa teknikalnya. Kalau saya memprediksi jika benar terjadi kenaikan 0,75, maka Euro USD akan menguat tentunya, berbeda dengan apa yang terjadi pada AUD USD dan lain sebagainya. Itu akan membuat kembali ke teori bahwa kalau ada kenaikan suku bunga, maka mata uang akan menguat. Tetapi jangan lupa, kalau kita misalkan membahas sebuah pair, tentunya kita juga harus bahas lawannya.
dalam hal pengumuman suku bunga itu bagian dari fundamental, dan kita sudah tahu bahwa The Fed itu juga sangat agresif di dalam menaikkan suku bunga. Sehingga kalau misalkan ECB mengumumkan naik 0,75 seperti prediksi, maka prediksi saya juga akan mengalami kenaikan, tetapi sifatnya masih dalam koreksi. Artinya nanti kita lihat mungkin kenaikannya sampai di sini atau di sini, tergantung nanti besarnya optimisme market. Karena kalau kita bicara analisa teknikal, itu sering terdistorsi, khususnya kalau menghadapi news-news yang impact-nya sangat besar. Kalau saya bilang kelas 1, misalkan soal pengumuman suku bunga dan data ketenaga kerjaan, misalkan NFP di Jumat minggu pertama. Nah, jika misalkan diumumkan naiknya hanya 0,25 atau 0,5%, karena kalau nggak naik rasanya tidak mungkin, mengingat sekali lagi tujuan utama saat ini Bank Sentral menaikkan suku bunga adalah meredam inflasi. Dan kalau kita perhatikan, inflasi di Eropa itu sudah sangat besar. Seingat saya itu nomor 2, yaitu ini 9,1%, nomor 1 Inggris, nomor 3 Amerika. Amerika sudah menurun, tetapi Eropa dan Inggris itu terus mencetak rekor tertinggi baru paling tidak 40 tahun terakhir. Karena itu euro sempat closing di bawah parity 1,0. Kita kembali lagi, kalau kita lihat 0,5, 0,25 kenaikannya, maka menyebabkan euro USD langsung turun. Sekali lagi, disclaimer on Dior, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan analisa sifatnya asumsi, masa depan, dan itu tidak pasti benar. Kecuali sudah terjadi atau sejarah, itu sudah pasti benar. Nah, dengan demikian, kita sebaiknya tunggu saja data mengenai suku bunga itu dirilis. Simpelnya sekali lagi, kalau naik 0,75 berpotensi akan menguat, kalau naiknya hanya 0,5 atau 0,25 berpotensi justru melemah, mengikuti tren-tren kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam kaitannya dengan USD justru malah melemah. Kalau Anda perhatikan, kemarin pun Canadian dollar itu tidak terlalu menguat terhadap USD pada saat RBC, BOC, Bank of Canada mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 0,5%. Nah, kemudian tips dari saya, kalau misalkan memang suku bunga euro naik 0,75, amannya Anda melakukan aksi buy di pair-pair yang belakangnya jangan USD. Kenapa? Simple, karena USD-nya sangat kuat. Carilah mata uang sebagai pasangan euro untuk Anda buy, artinya di belakang, yang memang lemah. Misalkan pound sterling, jadi EG-nya Anda buy kalau 0,75, atau bisa juga EJ, Euro JPY. Kalau sekali lagi diumumkan naik dan Anda memilih pasangan mata uang yang fundamentalnya tidak kuat seperti USD. Itu hanya saran, kalau Anda mau buy Euro USD, silahkan saja. Itu hanya pengalaman saya supaya probability-nya semakin tinggi. Buy EG atau buy EJ, atau Anda silahkan cek lagi apakah out, buy EA. Tetapi setahu saya kalau Kanada itu fundamentalnya lebih bagus dari Eropa. Kemudian kalaupun turun, itu Anda bisa juga menghitung sudah berapa penurunannya untuk minggu ini. Jangan sampai Anda melakukan sell-nya di bawah.
Nah, ini tambahan informasi saja, range mingguan Euro USD, artinya pergerakan Senin sampai dengan Jumat setelah market closing itu sekitar 220. Minggu ini terendahnya ini, sehingga kalau misalkan dia naik sampai ke tertinggi sesuai dengan range-nya, dan range-nya itu persis 220 pip, ini kira-kira di sini nih, di harga 1.0087. Dan kalau Anda perhatikan, ini merupakan sebuah area resisten di mana ini ada bearish engulfing, sehingga ini area base untuk supply-nya ya. Diuji di sini, dia bounce, terjadi reaksi di sini juga, bukan hal yang tidak mungkin. Naik sampai sini kalau 0,75 dan range-nya masih sesuai dengan range rata-rata, dia akan turun. Sebaliknya, kalau misalkan turun, supportnya di mana? Ini ada bullish engulfing, sehingga ini ada area base sebagai supply. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda ingin join di Zumba Edukasi FBS nanti malam jam 7, silakan registrasi di bit.ly/zoom-sep22. Ini gratis alias tidak ada biaya yang Anda keluarkan. Kita kembali lagi. Lantas bagaimana dengan plan-nya? Mengikuti ini saja, Anda bisa incar sell di sini. Atau Anda juga bisa incar buy di sini. Kalau ternyata naik 0,75, turunnya itu jikapun terjadi menurut saya tidak akan terlalu besar karena besarnya kenaikan suku bunga. Bisa buy, SL-nya beberapa pip di bawah ini. Kalau Anda sell, ini juga risk-nya kecil ya. Anda bisa letakkan SL sekitar 5 atau 10 pip di atas ini. Dan kalau misalkan Anda mau entry sekaligus di TradingView, Anda bisa saja menggunakan broker 8cap. Itu Anda lihat di running text, kelebihannya tidak perlu dua software seperti yang biasa kita lakukan analisa di TradingView, entry di MetaTrader, ini bisa langsung di sini. Saya kasih contoh aja, misalkan kita sell limit di sini 1.0101. Ini bisa nih kita letakkan di sini. Oke, saya pilih dulu Euro USD-nya yang sesuai dengan brokernya ya. Di sini. Nah, ini bisa sell limit di sini. Ini pilih limit, pilih 1.0. Kita lihat di sini tadi. Harga tertinggi ini saja. High-nya. High ini 1.0095. Oke. Di sini 1.0095 atau saya bulatkan 100 saja. Oke. SL-nya kita bisa input 50 pip saja. TP-nya 100 pip. Ini 1000, ini 500. Nah, ini 0,01. Jadi di sini kelihatan risk-nya 1,8%. Jelas sekali. Sell sini. Oke. Nanti di sini kita ada order. Nah, ini sell limit. Oke. Ini 1.0100, SL 1.0150, TP 1.000. Ini masih bisa diedit.
Dan ini juga bisa dibatasi waktunya untuk pending ordernya. 8 cap, 8-nya itu 8 ya, 8 cap, 8 cap-nya itu kapital, .biz. Silahkan cek running text. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Nofri Simanjuntak.